Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan dan penyusunan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di sini adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, maksudnya perencanaan di sini itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisir. Nah, dalam hubungannya dengan perencanaan program layanan dan bimbingan konseling di sekolah, itu ada beberapa aspek kegiatan penting yang perlu dilakukan. Di antaranya yaitu analisis kebutuhan dan permasalahan siswa, penentuan tujuan program layanan, bimbingan dan konseling yang hendak dicapai, analisis situasi dan kondisi di sekolah, serta berbagai aspek yang lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan bimbingan konseling adalah penentuan serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan lembaga pendidik atau konselor kepada siswa atau klien agar menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan di mana mereka hidup agar tercapai tujuan yang diinginkan oleh konselor dan klien. Selanjutnya, program pelayanan bimbingan dan konseling itu disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi. Nah, substansi program pelayanan bimbingan dan konseling ini meliputi 4 bidang, diantaranya jenis layanan dan kegiatan pendukung, format kegiatan, sasaran pelayanan, dan volume atau beban tugas konseling. Nah, penyusunan program bimbingan konseling ini maksudnya yaitu membuat perencanaan pelayanan BK dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Nah, untuk menciptakan program bimbingan dan konseling yang terselenggara secara aktif, maka program disusun secara terorganisir dan terencana didasarkan pada kebutuhan nyata dan kondisi objektif perkembangan peserta didik. Sekian, terima kasih. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar perencanaan dan penyusunan program bimbingan konseling. Konsep pelaksanaan program BK ini didasarkan pada rencana yang telah dibuat oleh guru pembimbing dari program tahunan, semesteran, bulanan, dan juga mingguan yang kemudian dijabarkan dalam program harian yang diwujudkan dalam bentuk layanan tatap muka dengan konseli atau yang bersangkutan. Nah, program ini juga disusun secara bertahap sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal, yang mana ini dimulai dari semester pertama hingga semester akhir. Dalam penyusunan program BK, ini didasarkan pada pengamatan dari pembimbing dalam pelaksanaan program harian tersebut, mingguan, dan juga bulanan. Nah, dan juga menurut SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995, ada 5 tahapan dalam kegiatan layanan BK. Yang pertama yaitu penyusunan program, yang kedua pelaksanaan program, yang ketiga penilaian hasil layanan, yang keempat analisis hasil layanan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait perencanaan dan penyusunan program bimbingan konseling. Nah, bagaimana sih tujuan dan implementasi dari penyusunan dan perencanaan program bimbingan konseling? Nah, pada dasarnya, penyelenggaraan bimbingan konseling ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik. Yang diharapkan dengan adanya program tersebut, peserta didik mampu untuk mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya agar lebih optimal. Dengan adanya perencanaan dan penyusunan, diharapkan program-program bimbingan konseling itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun tujuan dari penyusunan itu sendiri, yakni supaya bisa dijadikan pegangan oleh guru pembimbing atau oleh konselor
dijadikan pegangan atau dasar ketika melaksanakan program bimbingan konseling, sehingga hasil-hasil dari penerapan program bimbingan konseling itu dapat dinilai. Dalam implementasinya, seorang guru atau konselor memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan. Sehingga dalam hal ini, seorang guru atau konselor diharapkan memiliki kemampuan yang unggul, kecakapan, ketangkasan, pengetahuan yang luas, serta skill yang mumpuni dalam bidangnya atau dalam tugasnya. Tidak hanya itu, seorang konselor atau pendidik ketika mengaktualisasikan dalam program-program bimbingan konseling diharapkan lihai dalam mengalokasikan kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Karena pada dasarnya, keberhasilan program bimbingan konseling ini dipengaruhi oleh kinerja dari konselor atau pendidik, kemudian konseling atau pelaksananya seperti peserta didik, serta dari sarana atau prasarana atau fasilitas dalam bimbingan konseling sendiri.